Hasil survei sejumlah lembaga riset menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Maruf kembali menurun. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden juga berada di bawah TNI. Hasil survei bahkan menunjukkan mayoritas masyarakat setuju jika Presiden Jokowi merombak kabinetnya untuk mencopot para menteri yang kinerjanya buruk. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan tenaga ahli utama KSP, Yohanes Joko. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore, Pana. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Rifana. Oke Mas Toto, tadi kita sudah lihat dan juga sudah dengar paparan sedikit tentang hasil survei dari Carta Politika. Tapi saya ingin tanya ya, mungkin Anda bisa jelaskan soal tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang terus menurun ini, demografinya seperti apa? Karena angkanya kita sudah tahu 62,9%, ada penurunan sejak bulan Februari. Mungkin Anda bisa jabarkan Mas Toto. Iya, pertama ini kan pertanyaan paling umum ya, jadi analisis sosiotropik terkait dengan kepuasan publik terhadap pemerintahan. Dan memang kalau kita baca ada dua indikator. Pertama, apakah raportnya bisa dikatakan biru atau merah? Biasa bordernya adalah 60% ketika bicara secara kuantitatif. Dan memang masih biru, tetapi ada di angka border. Dan paling penting adalah indikator kedua, bukan hanya berbicara secara kuantitatif apa yang ada sekarang, tapi kita lihat pergerakan dari persepsi publik. Dan memang ketika kita coba baca di tahun 2022, minimal kita bandingkan dari survei bulan Januari, masih ada di angka 71%. Kalau kita sempat lihat dulu di Kompas ada di angka 73,9%. Dan saya pikir bisa dicek di SMRC atau di indikator beberapa lembaga survei lain. Ada penurunan yang memang bisa dikatakan absolut terjadi ya. Jadi tidak lagi berbicara margin of error, jelas bukan terjadi stagnasi, tapi terjadi penurunan. Di angka sekarang di border menjelang angka 60%. Ada catatan penting menurut saya di situ, biasanya kalau dalam survei 3 kali berturut-turut turun, ada sebuah gejala psikologis yang sulit untuk kemudian dinaikkan kembali, kecuali ada faktor klik, ada perubahan besar di situ. Yang kedua, ketika kita memang breakdown secara sektoral, memang faktor utamanya adalah terkait dengan sektor ekonomi ya. Betul, ada justifikasi bahwa ada perubahan secara geopolitik yang menyebabkan situasi ekonomi berubah dan berakibat ke hampir semua negara terkait dengan isu inflasi. Dan seperti kita tahu, inflasi ini kan terkait dengan perut kebutuhan masyarakat di level paling bawah yang jumlahnya paling banyak, sehingga tidak mengherankan kalau isunya ekonomi dan kebutuhan bahan pokok atau inflasi, efeknya akan langsung kepada penurunan kepuasan publik secara umum. Tetapi ada beberapa catatan juga, walaupun terjadi stagnasi di bidang politik atau bidang hukum, tapi kita tahu misalnya isu-isu yang sensitif seperti 3 periode, penundaan pemilu, walaupun tidak secepat efeknya dari isu ekonomi, tapi ketika didiamkan, bukan tidak mungkin berpotensi juga akan menular dari kelompok kelas menengah ke atas kepada kelas menengah ke bawah. Dan kalau variabel tadi terjadi bersamaan, ini menurut saya sebuah lampu kuning buat pemerintah. Oke, ini udah alarm begitu ya bagi pemerintah. Saya mau tanya ke Pak Joko. Pak Joko, bagaimana kemudian Istana menanggapi penurunan kepuasan publik atas kinerja pemerintah ini yang hampir mencapai border kalau tadi menurut Mas Toto? Ya, Pak Rifana, yang pertama saya ingin sampaikan dulu kepada pemirsa CNN bahwa apresiasi kepada lembaga-lembaga survei. Beberapa hari terakhir ini setidaknya ada 3 survei yang dikeluarkan dari Kompas, kemudian dari Mas Toto, Carta Politika, dan juga dari indikator tempatnya Mas Burhanuddin. 3-tiganya survei menunjukkan bahwa memang harus kita akui bahwa ada penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kondisi pemerintahan Presiden Jokowi. Ini bagi kami melihatnya ini sebagai sebuah early warning begitu Mbak, bahwa seluruh survei ataupun apapun bentuknya itu sebagai sebuah masukan, sebuah kritik kepada pemerintah. Tapi kalau kita mau melihat apa yang terjadi, situasi hari ini sama juga seperti situasi yang terjadi ketika tahun 2022 di awal-awal COVID. Ketika juga sebagai kebijakan pemerintah yang begitu dinamis dalam menghadapi pandemi COVID, itu dimaknai dan dibaca oleh masyarakat sebagai sebuah bentuk ketidakpastian. Situasi saat itu juga sama menurut saya dengan situasi yang terjadi pada saat hari
saat ini. Walaupun kita bersyukur bahwa pandemi COVID sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan, tetapi jangan lupa ekses dari pandemi COVID itu, yaitu pemulihan ekonomi, baik nasional maupun global, itu juga ada turunan-turunannya. Harus kita antisipasi, termasuk juga situasi konflik di Ukraina, antara Ukraina dengan Rusia, yang sekali lagi itu berdampak kepada situasi ekonomi. Karena dalam surveinya yang disampaikan Mas Toto tadi, penurunan cukup jauh itu faktor utama yang terjadi adalah karena faktor ekonomi. Dan ekonomi secara spesifik itu paling tinggi penurunan dikarenakan kenaikan harga-harga, terutama harga minyak goreng. Bagaimana yang kita tahu memang belum permasalahan minyak goreng ini sudah dimulai ketika awal tahun kemarin sampai hari ini. Apakah kemudian pemerintah mengakui bahwa kesulitan menyelesaikan persoalan ekonomi itu membuat publik sepertinya kehilangan trust terhadap pemerintah, itu diakui nggak sih sebetulnya oleh pemerintah, Pak Joko? Posisinya kesimpulannya bukan pemerintah merasa kesulitan, Mbak, tetapi memang situasi yang dihadapi hari ini itu perlu penanganan-penanganan, dan ini adalah awal dari penanganan-penanganan terhadap situasi yang terjadi gitu. Tidak ada yang sulit karena semua kebijakan kalau memang kita laksanakan, kita akan berjalan, maka kemudian itu akan terjadi. Itu pun yang terjadi ketika pada 2020 banyak orang yang meragukan kebijakan-kebijakan dan langkah yang diambil oleh Bapak Presiden, tapi dalam perjalanannya akhirnya publik mengakui bahwa langkah dan kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden itu sudah tepat, dan sampai akhirnya kita bisa mencapai survei kepuasan terakhir sempat mencapai angka di atas 70%. Baik. Gitu, Mbak. Pemerintah masih optimis begitu ya, kalau saya tangkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Joko. Tapi kita akan bedah lebih lanjut soal trennya ini, apakah akan menurun seperti yang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Toto. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Mas Toto, kalau dilihat dari trennya ya, dan dari situasi global yang sekarang ini penuh ketidakpastian begitu ya, apakah menurut Anda dan para survei lainnya ini trennya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah akan terus menurun atau bisa fight back ini, Mas Toto? Iya, agak sulit untuk melakukan sebuah forecast ketika faktor penyebabnya memang lebih besar secara eksternal ya. Kita tahu bahwa ini akibat dari faktor geopolitik plus situasi pandemi yang belum seutuhnya berakhir. Tapi ada catatan menurut saya, kita bisa belajar juga dari apa yang terjadi pada masa pandemi tahun 2020. Situasinya menurut saya saat itu lebih mengagetkan. Minimal ini masih situasi politik ekonomi yang sudah pernah berulang dalam sejarah global dan lebih bisa diperhitungkan dibanding situasi pandemi bulan Maret April 2020. Jadi saya berharap pemerintah tidak kemudian memberikan sekedar justifikasi bahwa negara lain juga mengalami inflasi, bahwa seluruh dunia juga mengalami problem dari kenaikan harga minyak dan kemudian harga komoditi. Tidak bisa, karena kemudian yang paling penting adalah bagaimana sikap dari pemerintah menghadapi apa yang disebut dengan Jokowi, kebutuhan mengenai sense of urgency tadi. Sebagai contoh, Rifana tahu ketika pandemi, salah satu titik balik menurut saya yang menyebabkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah membaik adalah ketika ada sorotan terhadap bidang kesehatan, dan saat itu reshuffle terjadi, kita ingat sekali. Sorotan kepada menteri yang dianggap tidak mumpuni, kemudian reshuffle terjadi. Ini yang menurut saya perlu jadi catatan. Saya tidak ingin mendikte presiden harus melakukan reshuffle, tapi ketika presiden beberapa kali mengeluh dan kemudian menyatakan kecewanya juga, bahkan beberapa kebijakan contohlah terkait dengan ekspor CPO yang terjadi beberapa hari terakhir kemudian saling berbantahan, ada perbedaan atau kontradiksi antara statement presiden dengan menterinya. Saya pikir kan artinya ada sesuatu yang harus dibenahi. Ketika kemudian ini didiamkan, yang terjadi adalah penambahan distrust kepada pertama mungkin menteri, tapi ketika didiamkan terlalu lama, ini bisa berujung kepada distrust kepada presiden, dan itu akan menjawab apa yang Rifana sebutkan tadi. Forecastnya mungkin akan lebih mengarah kepada penurunan lebih lanjut. Tapi ketika terjadi perubahan besar terkait dengan manajemen kerja, termasuk reshuffle yang
di antaranya bisa dilakukan, bukan dalam konteks tata ulang koalisi ya, tapi dalam konteks tata ulang kinerja, saya pikir mungkin ada harapan lain yang bisa diberikan kepada masyarakat, walaupun belum tentu situasi eksternalnya selesai. Oke, itu tadi menyambung yang disampaikan oleh Mas Toto, karena ternyata mayoritas responden dari hasil survei menunjukkan mendukung Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle ataupun perombakan terhadap kabinetnya, karena mungkin kinerja para menterinya dianggap belum maksimal begitu ya. Apakah kemudian Presiden akan mempertimbangkan mengambil langkah reshuffle kabinet Pak Joko jika melihat tren mayoritas masyarakat ini mendukung beliau merombak ataupun mencopot menterinya yang tidak perform? Tentu sekali lagi kalau terkait dengan reshuffle ini kan sebenarnya kewenangan dan penuh ada di Bapak Presiden. Dan memang beliau yang lebih tahu Mbak segala dinamika, kebijakan dan juga pergerakan-pergerakan dan kebutuhan untuk menghadapi situasi ini. Saya hanya ingin memberikan catatan tadi yang disampaikan Mas Toto terkait dengan bahwa dinamika ini bukan hanya semata-mata karena dinamika eksternal, lalu pemerintah tidak melakukan apa-apa, tetap saya ingin menggarisbawahi bahwa banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah, Mbak. Salah satunya karena pasca pandemi COVID ini terkait pemulihan ekonomi, bagaimana Presiden sudah menginstruksikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk memfokuskan belanja anggarannya 40% itu kepada sektor UMKM. Ini adalah sebuah upaya untuk memulihkan ekonomi kita agar berjalan dengan lebih baik. Termasuk juga tadi terkait dengan Pak Joko, hasil surveinya Mas Toto itu kan menyatakan bahwa minyak itu menjadi salah satu faktor utama kelangkaan kenaikan harga minyak. Kemarin Bapak Presiden mengambil langkah untuk menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Begitu Mbak. Oke, tapi kan beberapa kali tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Toto dan kita dengar sendiri bahwa Presiden Jokowi sudah beberapa kali mengeluhkan bahkan menyemprot menteri-menterinya, artinya beliau tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh anak buahnya. Kalau begitu kenapa tidak dilakukan perombakan agar kinerja kabinet itu jauh lebih maksimal, bisa on the go, trust masyarakat ataupun trust publik bisa kembali kepada pemerintah? Ya, permintaan mengingatkan kepada menterinya, ini sekarang situasi adalah situasi krisis. Kita sedang menghadapi awal dari situasi krisis. Maka kerja-kerja, cara-cara kerja standar yang kemarin sudah kita lakukan, itu keinginan Bapak Presiden untuk ditingkatkan lebih kuat lagi, sehingga menteri-menteri mengambil langkah-langkah yang lebih responsif, langkah-langkah yang lebih mengkomunikasikan kepada masyarakat berbagai kebijakannya dengan lebih jelas dan lebih empatik, begitu Mbak. Oke, Mas Toto, kalau tadi Mas Joko kayaknya tidak bisa ataupun tidak mau melampaui keinginan dari Presiden, apakah Presiden mau reshuffle ataupun mencopot menteri-menterinya. Tapi saya mau kembali ke hasil survei Anda ya, yang menarik soal penurunan kepercayaan terhadap lembaga Presiden. Ini kalau kita lihat dulu-dulu lembaga Presiden selalu kepercayaan nomor 1 begitu ya di masyarakat, tapi pada hasil survei Anda ternyata lembaga Presiden ini mengalami penurunan kepercayaan, posisinya nomor 2 di bawah TNI. Ini fenomena apa Mas? Kalau misalnya bisa dilihat oleh Mas Toto. Saya harus ngeralat dikit ya Rifana. Sebetulnya kalau kita coba baca hampir semua lembaga survei, sebetulnya pasca reformasi terutama setelah 2004, TNI hampir selalu nomor 1. Karena pengembalian fungsi TNI ke barak itu menyebabkan institusi ini tidak kemudian terlibat banyak dengan konflik yang ada di masyarakat, termasuk penilaian-penilaian terkait dengan kehidupan masyarakat. Jadi memang TNI selalu berada di atas. Tapi yang perlu jadi catatan kritis buat pemerintah dan Presiden adalah dalam survei ini, kalau kita misalnya bandingkan dengan survei bulan Februari saja katakanlah, hampir semua lembaga tinggi negara itu mengalami penurunan. Tetapi penurunan paling tinggi atau paling besar itu terjadi di lembaga tinggi bernama kepresidenan. Nah ini yang menarik, dan ketika disebutkan penyebabnya kenapa, saya pikir sudah terjawab juga, karena ketika terkait dengan kehidupan hajat hidup orang banyak, inflasi, harga BBM, harga bahan pokok, memang ini fungsi dari pemerintah yang kemudian bisa kemudian dibedah menjadi 2. Kita masuk lagi nih ke perdebatan adalah apakah menterinya yang disalahkan ataukah kemudian presidennya yang disalahkan. Betul, di awal-awal survei menemukan bahwa lebih banyak konotasi negatif kepada menterian yang terkait dengan kebutuhan bahan pokok tadi. Tapi ketika didiamkan terlalu lama, tadi balik lagi, dan kemudian bersamaan dengan beberapa peristiwa mengeluhnya Presiden, bolak-baliknya kebijakan yang kemudian muncul di hadapan publik, ini kan bisa disimpulkan bahwa
problem tidak hanya teknis dan sektoral semata, tapi ada problem manajemen pemimpinan di sini yang harus diperbaiki. Yang ketika terus didiamkan itu akan mengarah pada penurunan pada presiden. Itu poin pertama. Poin kedua, saya pikir perlu menjadi catatan bahwa dengan situasi penurunan yang terjadi 2 kali berturut-turut, ditambah penyebabnya sudah diketahui, faktor ekonomi, harusnya pemerintah lebih berhati-hati membuat kebijakan ke depan dalam waktu singkat lah katakanlah. Karena kita kan mendengar nih isu tentang Pertalite akan naik, Solar akan naik, PDL akan naik. Dan itu menurut saya perlu jadi catatan ketika beberapa lembaga survei merefleksikan temuan yang sama. Saya pikir akan jadi sebuah tantangan yang sangat berat ya apabila hal-hal tadi benar-benar dinaikkan. Terakhir menjadi catatan juga. Singkat saja nih Mas Toto, saya harus kasih waktu ke Pak Joko. Ini targetnya apa sih sebenarnya? Misalnya dari kemarahan presiden dalam situasi sekarang, dalam waktu singkat apa sih target kerja dari menteri-menteri terkait dengan hal-hal yang disorot oleh masyarakat? Saya berharap sebenarnya KSP bisa berbicara itu. Baik. Saya harus kasih waktu ke Pak Joko, Mas Toto. Waktu kita udah mau habis. KPI terhadap menteri-menteri sekarang, sehingga kemudian masyarakat juga bisa menilai. Oke, terakhir Pak Joko, bagaimana kemudian mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah ataupun terhadap lembaga presiden? Ini singkat saja, waktu kita tidak banyak. Pak Joko silakan. Ya, yang pertama adalah mau surveinya itu tinggi ataupun mau surveinya rendah, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa pemerintahan Presiden Jokowi hari ini terus bekerja, berupaya dengan keras untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis kedua pasca pandemi. Karena memang situasi ini adalah situasi yang tidak mudah, terus dihadapi berbagai pihak. Tapi jangan lupa bahwa situasi ini juga sebenarnya kita diuntungkan, karena Indonesia adalah negara eksportir dengan berbagai komoditi, dan komoditi itu naik harganya. Tetapi penekanan yang penting adalah dari Bapak Presiden selalu meminta kepada para menteri untuk terus melakukan komunikasi kepada masyarakat dengan lebih baik. Gitu, Mbak. Oke, pemerintah terus bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, tapi sekali lagi nanti Mas Toto dan teman-teman surveyor lainnya akan membuktikan apakah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh presiden dan juga anak buahnya itu membuahkan hasil sehingga surveinya ini nanti apakah akan berubah, meningkat atau menurun. Sekali lagi nanti kita akan tanya setelah hasil survei yang terbaru mungkin beberapa bulan ke depan akan keluar, begitu ya Mas Toto ya. Itu yang akan menjadi indikator keberhasilan dari kinerja pemerintah, dipercaya publik atau tidak. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada tenaga ahli utama KSP Pak Yohanes Joko dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Sehat selalu Mas Toto dan juga Pak Joko. Terima kasih, Rifana.